Sahabat, kita berjumpa lagi. Sahabat, pernahkah kita mengalami satu kondisi di mana kita stres luar biasa, ya? Situasi di mana kita tertekan karena kita dipenuhi dengan banyak persoalan. Tapi kenapa bisa terjadi? Mungkin karena kita terlalu memasang ukuran yang tinggi untuk diri kita. Kita kadang menuntut diri kita ini menjadi manusia yang kuat, manusia yang tabah, manusia yang tidak boleh cengeng, yang tidak boleh menangis. Seberat apapun persoalan, maka kita harus tampil tegar. Seperti kita ini sedang tidak terjadi apa-apa. Atau tampak seperti orang yang beriman kuat. Kita bisa menghandle setiap persoalan. Saya tidak boleh terlihat lemah. Di situ, satu sisi sikap ini tampaknya baik, ya, karena apa? Bisa memotivasi diri kita supaya kita ini mampu menghadapi semuanya. Tapi di sisi lain, kita juga perlu belajar jujur dengan diri sendiri. Ya. Bahwa kita ternyata bisa sedih, bahwa kita ternyata bisa mengeluh, bahwa kita ternyata bisa menangis. Kita perlu mengungkapkan apa yang menjadi isi hati dan pergumulan yang kita rasakan. Kita bisa membayangkan, kalau dalam Alkitab, bagaimana perasaan Ayub ketika dia dikelilingi oleh teman-temannya, di mana teman-temannya itu berpikir bahwa orang beriman seperti Ayub, tak mungkinlah dia mengeluh, tak mungkinlah dia menangis, apalagi dia mempertanyakan tentang Tuhan. Ayub pun mungkin juga berupaya memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan, tuntutan-tuntutan itu. Dia juga ingin tampak hebat. Dia ingin menghandle situasi. Tapi agaknya makin lama dia tahan, makin lama pergumulannya berat. Dan sudah berat, itu ditambah menjadi lebih berat karena apa? Karena dia harus bertindak seolah-olah tidak ada masalah. Dan lama-lama jebol juga ternyata pertahanannya. Dia mengeluh, dia mempertanyakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dengan begitu dia sedang kehilangan iman? Atau itu sebenarnya merupakan bagian dari proses beriman? Apakah mengeluh itu selalu diartikan bahwa dia menyangkal? Apakah mempertanyakan itu harus selalu diartikan bahwa dia meragukan? Dalam psikologi, manusia itu perlu mengungkapkan apa yang dirasakan, ya, sebagai bagian dari proses katarsis. Istilah sederhananya, proses muntah-muntah. Kita perlu muntah-muntah. Karena apa yang ada di dalam perut, ya, itu rasanya sangat tidak enak. Dan kalau kita bisa muntah, itu kita akan lega. Bisakah dalam menghadapi pergumulan itu, kita juga perlu memuntahkan perasaan kita? Ternyata dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-35, Yesus pun pernah menangis. Ketika Lazarus sudah mati, dikatakan maka menangislah Yesus. Wah, sebagai orang besar, orang yang penuh dengan wibawa, dikagumi, kok menangis? Seperti pemahaman umum, kadang-kadang menangis itu dianggap sebagai satu hal yang tabu. Itu akan mendowngrade kewibawaan. Tapi ternyata Yesus juga perlu menangis. Menangis tidak selalu diartikan imannya sedang berkurang. Begitu juga mengeluh atau bertanya. Itu adalah ungkapan rasa. Itu katarsis. Itu muntah-muntah. Mengungkapkan apa yang ada dalam perasaannya. Dan kita perlu menghargai perasaan kita. Perasaan kita perlu yang namanya penyaluran. Yang tampaknya kurang baik, tapi itu sehat, lahir batin, jasmani, dan rohani. Maka mari kita belajar menampilkan diri apa adanya. Rasanya itu akan indah jika dalam kita
keluarga kita atau bersama dengan orang lain, kita bisa saling mencurahkan apa yang menjadi isi kita. Supaya ketika itu terjadi, setiap anggota keluarga yang lain memahami bahwa, oh ternyata ayahku bisa rapuh, ibuku bisa lemah, kakak atau adikku bisa mengalami pergumulan di mana aku harus mendukung, di mana aku harus belajar untuk saling menguatkan seisi rumahku. Nah, sahabat, sampai di sini kita bertemu. Dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di Sahabat GKI Kayu Putih. Dan silahkan mengikuti renungan-renungan yang sudah dipersiapkan selanjutnya.